Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mengucap syukur oleh karena kasih kemurahan Tuhan kita boleh berada di tempat ini. Mari bersama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan beribadah awal tahun, mengawali 2026 dengan pimpinan dan berkat rahmat dari Tuhan. Untuk itu persiapkan hati kita, pikiran kita, fokus kepada ibadah dan firman Tuhan, memberikan waktu kepada jemaat untuk berdoa, bersaat teduh kepada Tuhan, mempersiapkan diri. Dan saya akan mendukung dengan pembacaan firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, dan besar kesetiaan Tuhan. Amin. Oleh karena kasih Tuhan kepada kita, kita boleh melewati 2025 dan kita boleh menapak di 2026 semata-mata karena kemurahan dari Tuhan. Mari kita beri bersama-sama, kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Besar kemurahan-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan teramat baik bagi kami semua Tuhan. Oleh karena kasih kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh melewati tahun 2025 dengan segala berkat, pimpinan, tuntunan, bahkan dengan didikan daripada-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Hingga pada pagi hari ini kami boleh menapak di tahun 2026. Kami yakin, kami percaya Tuhan, jika Engkau yang memberkati kami, yang menuntun kami di tahun 2025, Engkau juga akan yang menuntun, memberkati setiap langkah kehidupan kami di tahun 2026 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, mohon pimpinan penyertaan dalam ibadah pagi hari ini. Memberkati setiap acara demi acara, dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Kami yakin, kami percaya, kami pulang tidak seperti kami datang, tetapi kami pulang membawa berkat, damai, sejahtera, sukacita yang berasal daripada Engkau saja. Kami serahkan kuasa-Mu, surahkan ibadah pagi hari dalam satu nama Tuhan kami, Allah kami yang hidup, Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Saudara. Pertolongan Tuhan selalu kita rasakan, penyertaan Tuhan, bahkan pemeliharaan Tuhan hari pas hari kita boleh menikmati itu. Kita menaikkan pujian, Tuhan selalu menolongku. Musim boleh berganti, tetapi kasih Tuhan yang selalu abadi dalam kehidupan kita. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, Tak pernah berubah kasih-Nya, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, amin. yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, bumi udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya. Tuhan
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Musim akan terus berganti, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan yang memberkati, memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan Yesus menolong kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Amin. Biar Tuhan yang selalu melihara kehidupan kita. Pagi hari kita disambut oleh Pak Kepala Sidang. Persilahkan. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari yang segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat di dalam ibadah pagi ini. Amin. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita masuk di dalam tahun yang baru. Kita meninggalkan
tahun 2025 sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita sudah diberi kenikmatan untuk kita dapat merasakan, mengalami suka dan duka di dalam tahun 2025. Kiranya menjadi kenangan bagi kita dan kita masuk di dalam tahun 2026 dengan semangat yang baru, roh yang menyala-nyala, kita mengimani bahwa Tuhan yang berkuasa atas bumi dan surga, yang mengendalikan hidup ini terus akan menuntun membimbing kita, memberi rahmat-Nya yang besar kepada kita, melimpahi kita semuanya, sehingga kita dapat menikmati di tahun 2026 ini dengan kemurahan Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita awali tahun 2026 ini, kita mau beribadah dengan Tuhan. Kita sembah, kita puji, kita muliakan Tuhan. Kita mau menerima berkat dari firman Tuhan, pesan-pesan Tuhan kepada kita semuanya. Supaya kita terus dapat melewati dengan tegar, karena Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Ya, kita akan menikmati dengan perjamuan kudus juga untuk mengingatkan kepada kita bahwa pengorbanan Yesus kepada kita untuk kemuliaan kita dalam hidup, dalam kemurahannya. Mari saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sambut tahun 2026 ini dengan syukur kepada Tuhan. Kita muliakan Dia, kita agungkan Dia, kita sembah Dia, karena Dialah yang layak menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Seperti tema pagi hari ini, tahun 2026 adalah tahun rahmat Tuhan. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tahun 2026 adalah tahun rahmat Tuhan. Biarlah 2026 kita terbebas dari segala belenggu dan berkat Tuhan yang akan menyertai kita. Kita bersuka cita. Tahun ini tahun pembebasan. Mari kita beri bersama-sama, kita bertepuk tangan, kita bersuka cita. Tahun Yobel. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat suaramu, bebaskan tawanan. Saudara, inilah tahun pembebasan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat suaramu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Amin. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat suaramu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan.
semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Oleh karena Tuhan yang ada di pihak kita, kita tidak hanya bebas dari belenggu, terutama belenggu dosa, tetapi kita boleh menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bila tahun ini, tahun 2026, menjadi tahun rahmat dan berkat bagi kita semuanya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Dan kita akan muncul menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Bisa lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. 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 Amin.
kembali. Mari bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dalam Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai 19. Sehingga akan membacakannya. Tema firman Tuhan pagi hari ini, optimis tahun 2026, tahun rahmat Tuhan. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Begini firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Amin. Dengan pembacaan firman Tuhan yang akan dibahas lebih lanjut dalam penyampaian firman Tuhan, mari kita meresponi firman Tuhan dengan menaikkan pujian, Tuhan yang memimpin aku. Tuhan yang memimpin aku, apa yang ku takutkan, rahmat-Nya sungguh melimpah dan menjadi naungan, aman damai ku miliki karena harap padanya. Apapun menimpa aku, tentu Yesus terus serta. Apapun menimpa aku, tentu Yesus terus serta. Tuhan yang memimpin aku pada jalan berliku, anugerah-Nya tersedia meliputi hidupku. Air hayat dipancarkan dan dahagaku hilang. Roti hidup diberikannya sampai jiwaku kenyang. Roti hidup diberikannya sampai jiwaku kenyang. Tuhan yang memimpin aku dengan kasih sayang-Nya, dibawanya ku ke surga bagai ahli warisnya. Dalam surga rumah Bapa selalu menunggu Tuhanku. Haleluya berkumandang, Yesuslah pemimpinku. Haleluya berkumandang, Yesuslah pemimpinku. Firman Tuhan berkata bahwa manusia hidup bukannya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk fokus pada penyampaian kebenaran firman Allah. Bersama-sama saya undang jemaat berdiri. Kita menaikkan pujian bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikian jiwa kita merindukan akan setiap firman.
yang boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Tanah kering yang merindukan air, demikianlah hidup, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, di tempat ini, mengalirlah Roh-Mu di hidupku, di hidupku, mengalirlah Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Suatu saatnya saya serahkan kepada hamba yang mengucapkan firman Tuhan di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku hidupku, di Mari kita bersama-sama tunduk kepala. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kudus mulia namamu Tuhan,
Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah memberkati kami di tahun 2025 dan kami boleh masuk ke dalam tahun 2026. Kami percaya akan kuasa-Mu, kemurahan-Mu, kasih-Mu kepada kami. Kami boleh melewati, menikmati tahun 2026 ini dengan rahmat-Mu yang besar kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kadang kami datang ke hadirat-Mu, bersujud syukur menyembah Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami, sehingga kami berkenan untuk beribadah kepada Tuhan. Pada khususnya kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti, memahami akan firman Tuhan, akan kasih Tuhan yang besar kepada kami, supaya kami hidup di tahun 2026 ini dengan tegar, dengan semangat, di mana kami boleh mengikut Engkau, melayani Engkau dengan sepenuh hati kami, sepenuhnya, karena Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, Roh Kudus sendiri yang mengurapi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menangkap, memahami, mengerti akan firman-Mu, dan pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Kami mohon urapan-Mu khusus kepada hamba-Mu. Roh Kudus mengurapi, memberi hikmat dan pimpinan, beri kemampuan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga firman Tuhan boleh diterima dengan sepenuh hati dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan saat pemberitaan firman ini sepenuhnya ke dalam kuasa-Mu dari awal hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur untuk kita sudah dapat melewati tahun 2025 dengan suka dan duka. Tentunya baik suka dan duka ada penyertaan Tuhan, sehingga kita dapat tegar, dapat melewati tahun ini dengan baik. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tahun 2026 ini jangan diharapkan dunia itu menyediakan yang baik bagi kita. Tidak saudara, ya. Dunia tetap akan merusak semuanya, menghancurkan semuanya, membuat kesulitan, membuat kesukaran, sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya. Oleh sebab itu pentingnya kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita mengikut Kristus. Karena Kristus Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang mengendalikan dunia ini, walaupun dengan keras seperti apapun dunia ini, tetapi rahmat-Nya yang besar senantiasa bersama-sama dengan kita. Ya saudara, coba kita, ya saya ingin saudara-saudara memahami akan nubuatan bagaimana tahun demi tahun ini tidak akan lebih baik, akan lebih rusak. Kita buka di dalam 2 Timotius 3 dulu. Ya. Ini keadaan dunia. Untuk seterusnya akan semakin sulit, semakin sukar, semakin keras. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima saja. Ya, perhatikan, saya akan membacakan bagi saudara. Ya, judul perikop ini saja sudah keadaan manusia di akhir zaman. Ini akhir zaman. Ya. Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, ya, bukan baik tapi sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya.
orang akan semakin pelit. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang-orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Saudara, perhatikan gejolak dunia ini, berita di Indonesia saja, ya, anak-anak kemarin sudah saya berita terakhir ini saya mendengar bahwa anak sudah membunuh ibu kandungnya sendiri. Ya. Hanya warisan, hanya minta uang tidak diberi, dia menganiaya orang tuanya sampai membunuhnya. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, perlu kita perhatikan hal ini. Ya. Tidak mempedulikan agama. Ya. Agama hanya sebagai baju saja. Ya. Kelihatannya mereka beribadah tetapi tidak ada yang diterima dan dilakukannya. Bahkan ada kitab suci yang mengajarkan tentang kekerasan. Saudara, oleh sebab itu tidak mungkin dunia ini akan menjadi baik. Itu yang perlu kita ketahui bersama-sama. Tidak, ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu seperti menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Ya. Mereka tetap pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ya. Ibadahnya seremonial saja. Ya. Tapi apa yang disampaikan kepada mereka tentang firman Tuhan, mereka tidak menggubris semuanya. Itu yang terjadi sampai saat ini dan terus akan terjadi sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat situasi dunia ini, ya, jelas tidak menjanjikan kebaikan. Kejahatan merajalela dari yang kecil, dari keluarga, dari masyarakat yang kecil sampai dengan negara yang besar. Ya, ada di rumah tangga, ada KDRT, ya, terus perceraian begitu marak sekali. Ya, perkawinan hanya sebulan 2 bulan lalu bercerai, kekerasan masyarakat, ya, ekonomi sulit, ya, korupsi merajalela, ya, alam pun tidak bersahabat, ya, banyak gempa bumi, banyak banjir dan semuanya. Itu bukan hanya di Indonesia, saudara. Di negara besar pun demikian, lebih besar kejahatannya lebih besar. Saudara bayangkan kalau kita melihat, kita memperhatikan pembantian di Palestina, berapa ribu orang itu meninggal. Kekejaman manusia itu seperti itu. Manusia yang lain dianggap sebagai binatang yang tidak ada artinya. PBB itu hanya bukan memberikan solusi tapi persekutuan banyak bicara. Tidak ada artinya semuanya itu bagi dunia ini. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua tidak akan memberi kebaikan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan di dalam Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku. Ini yang harus kita pegang teguh. Ya, harus kita mengimani bahwa Yesus adalah utusan dari Bapa di surga. Firman itu yang menjadi manusia
yang akan memberikan pimpinan, melindungan, menuntun hidup kita, memberkati kita. Itu dikatakan demikian supaya kita pegang teguh kepada Yesus, bukan yang lainnya. Supaya iman kita, kekuatan kita tegar di tahun 2026 ini. Ya. Dikatakan di dalam ayat 9 untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Ya. Kita memang tidak ditawan secara fisik di dalam penjara, tetapi kita ditawan oleh segala masalah, oleh segala permasalahan yang kita hadapi, baik itu apa saja, ya, telah menawan kita semuanya, ya. Dan dikatakan selanjutnya dan penglihatan bagi orang-orang buta, ya. Dimaksudkan di sini adalah buta rohani. Orang-orang mereka tidak melihat akan kasih kuasa Allah, tidak berjalan di dalam melihat dalam kebenaran firman Allah. Itu yang terjadi. Ya. Di mana Yesus akan mencelekkan mata yang buta ini. Ya. Yesus mengatakan roh Tuhan ada padaku. Ia telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku. Ya. Kita fokus kepada Tuhan. Dia mengatakan di dalam Matius 28 ayat 18, kuasa di surga maupun di bumi ada di tanganku, sudah diberikan kepadaku. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang menguatkan kita tatkala kita hidup di dalam Kristus, tatkala kita mau menyerahkan dengan rendah hati hidup kita kepadanya, ya, sepenuhnya kepada Dia. Sehingga dia mengambil segala kelemahan kita dan memberi kekuatan kepada kita. Untuk apa saudara-saudara mengutus Tuhan Yesus? Dikatakan di dalam ayat yang ke-19 tadi, untuk memberitakan kepada pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang, ya. Untuk menyampaikan kabar baik tentang rahmat Tuhan, ya, bagi orang-orang yang menderita, bagi orang-orang yang miskin, hina, hancur hati, patah semangat karena kuasa dosa masih bekerja sampai saat ini. Yesus akan melepaskan segalanya itu, Dia turun ke dunia ini untuk kita semuanya. Ya. Yang kedua, untuk menyembuhkan mereka yang tertindas, keadaan yang baik itu jasmani maupun rohani. Ini yang namanya menyembuhkan itu memulihkan kembali seperti yang semula, sehat segar, rohaninya, jasmaninya, yang dapat lagi berhubungan dengan Allah kembali, sehingga dapat berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan. Itu kedatangan Yesus dengan rahmatnya yang besar, ya. Yang ketiga, untuk mencelekkan mata rohani yang dibutakan oleh dunia ini, oleh dosa dan oleh iblis, supaya dapat melihat kebenaran Allah, supaya dapat melihat kabar baik yang dari Tuhan tentang keselamatan, tentang hidup baik saat ini sampai kekal selama-lamanya. Untuk memberikan tahun pembebasan, keselamatan yang sungguh-sungguh dari Allah, keluar dari dosa dan penderitaan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, semuanya ini diberikan kepada kita. Untuk kita lepas dari semuanya itu, kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus.
Disinilah kita harus menyadari tentang kebutuhan utama kita untuk melawan kuasa dosa, untuk melawan kuasa iblis, ya, melawan kehancuran hati, kebutuhan rohani, penderitaan fisik adalah melalui Roh Kudus. Oleh sebab itu pentingnya saudara, kita berdoa kepada Bapa di surga. Supaya terus Roh Kudus itu ada di dalam kita, memenuhi kita. Kalau kita tidak mau berdoa kepada Bapa untuk Roh Kudus masuk dalam kita akan dingin hidup ini. Ya, tidak ada gairah untuk hidup. Coba kita buka di dalam Lukas 11. Lukas 11. Ayat yang ke-13. Ini kalau kita meminta Roh Kudus kepada Bapa, kita akan diberi, ya, dipenuhi, sehingga Roh Kudus itu sendiri yang akan terus bekerja di dalam kita, memberi penghiburan, memberi kekuatan, menuntun kita di dalam kebenaran, kesetiaan kepada Tuhan. Ya. Ayat yang ke-13 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Pernah saudara berdoa untuk Roh Kudus masuk dalam hidup saudara, menguasai saudara? Ya. Jangan dilalaikan, ini penting sekali untuk kehidupan pribadi saudara. Untuk saudara dapat tegar, dipimpin jalan hidup dalam kebenaran oleh Roh Kudus. Saat duka saudara diberi penghiburan, kekuatan, ya, beri hikmat dan pimpinan untuk saudara hidup, sehingga saudara dapat melakukan dengan tepat sasaran sesuai dengan kehendak Allah. Penting saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Karena Roh Kudus yang akan diberikan kepada kita, masuk di dalam kita, menguasai hidup kita, itu Roh Allah sendiri. Yang di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, itu kan roh itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Sehingga tidak ada kata-kata atau mistik dan sebagainya dapat mengalahkan kuasa Roh Kudus. Ya. Saya tidak pernah menemui orang berbicara di sini banyak setan, di sini ketemu setan, sampai orang takut di situ. Saya pernah dijebak, tidak pernah saya melihat, tidak pernah saya ditakut-takuti oleh hal yang demikian ini. Tidak ada saudara. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, menguasai hidup kita, Dia akan melewatkan semuanya itu. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga kita optimis akan janjinya, karena Yesus tidak dapat mengingkari janjinya. Ya. Ia tetap memenuhi, menggenapi apa yang sudah disampaikannya. Ya. Itu dalam 2 Timotius pasal 3 juga dikatakan demikian. Dari awal Yesaya pasal 55 ayat 11 juga dikatakan demikian. Ya. Sehingga kita optimis tahun 2026 ini rahmat Tuhan, ya, akan turun kepada kita, karena janji penyertaannya, Dia akan mengasihi kita untuk selama-lamanya. Penyertaan Tuhan itu di dalam segala keadaan yang sulit apapun, dengan kuasanya yang dahsyat, karena kasihnya kepada kita sampai kita dijadikan biji matanya. Kalau sudah kita dijadikan biji matanya, itu paling dijaga oleh Tuhan, supaya mata itu tidak tersandung apa-apa. Ya. Sangat dihargai oleh Tuhan. Yesaya pasal 43
Kita buka Yesaya pasal 43. Ini kasih Tuhan yang besar kepada kita. Ya. Ayat yang kedua sampai keempat. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan kepada kita. Ya, seperti biji matanya, ya, yang sungguh-sungguh kita dilindungi oleh Tuhan. Dikatakan ayat yang kedua, Yesaya 43, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Ini suatu perlindungan penyertaan Tuhan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dengan segala permasalahan kesulitan apapun juga, ya, yang berat seperti apapun juga, kita akan ditopang oleh Tuhan, kita akan dilindungi Tuhan, diseberangkan, dilindungi, sehingga permasalahan itu tidak akan menghancurkan kita. Karena kekuatan Tuhan sendiri akan melindungi kita. Ayat ketiga, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Itulah Yesus yang turun ke dunia ini untuk kita semuanya. Sehingga kita orang yang berdosa dipilihnya, diangkatnya kembali untuk menjadi umatnya, bahkan menjadi anak-anaknya dalam perlindungannya, dalam kuasanya. Oleh sebab itu walaupun dunia ini semakin keras, semakin brutal untuk menuju kebinasaannya, kita tidak perlu takut. Karena rahmat Tuhan itu turun atas kita, menyertai kita, melindungi kita. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahun 2026 ini kita harus semakin semangat kepada Tuhan. Kita semakin menyala-nyala kepada Dia. Kita makin setia kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik sungguh-sungguh kepada Dia. Sampai nyawa pun kita berikan kepada Dia. Karena Dia mempunyai rancangan masa depan yang baik kepada hidup kita. Kita fokuskan kepada Dia. Ya. Iya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari sehingga kita dapat menikmati rahmat Tuhan di dalam tahun 2026 ini dengan sukacita. Penyerahan itu seperti gembala pada domba-dombanya. Iya, saudara. Ya. Saudara tahu Daud waktu menjaga domba-dombanya itu, dia rela menyerahkan nyawanya untuk keselamatan domba-dombanya. Apalagi Tuhan Yesus. Dia rela mati disalibkan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk saudara dan saya. Supaya saudara dan saya ini diselamatkan, supaya saudara dan saya ini dipelihara dengan baik dalam hidup ini sampai kekal selama-lamanya. Itu yang dilakukan oleh Tuhan, rahmat Tuhan yang turun bagi kita. Oleh sebab itu apa tanggapan kita kepada Dia untuk tahun 2026 ini? Coba kita lihat di dalam Mazmur pasal 23. Ini pemeliharaan Tuhan, gembala yang baik kepada domba-dombanya. Mazmur 23.
Perhatikan ayat-ayat ini. Ya. Ya. Dari awal Mazmur 23. Inilah penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada kita semuanya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, ia membaringkan aku ke air yang tenang. Apa artinya? Tuhan memberkati kita. Kalau domba itu pada rumput yang hijau, tidak ada kekurangan, adanya kelimpahan. Itu Tuhan mengembalakan kita. Secara jasmani, secara rohani, dikatakan di sini, ia membimbing aku ke air yang tenang, yang memberikan kita ketenangan batin kita, pikiran kita. Tidak terusik dengan masalah dan persoalan semuanya. Kemudian ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu, tongkatmu yang menghibur aku. Penyertaan Tuhan dalam masalah dan kesulitan. Tongkat Tuhan menghibur aku. Roh Kudus sendiri yang akan menghibur. Tatkala kita menghadapi kedukaan, ya kita dikuatkan. Ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurupi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Ini adalah penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Ya, memberikan kesegaran, ketenangan, kedamaian, sukacita Roh Kudus kepada kita. Ya. Lalu ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Hikmat Tuhan menyertai kita untuk kita mengambil suatu keputusan yang penting, itu segala sesuatu dengan baik sesuai dengan rancangan dan kehendaknya, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan kita. Itulah penyertaan Tuhan juga kepada kita orang-orang yang beriman kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saya renungkan waktu saya memberitakan Injil, membuka gereja-gereja yang banyak termasuk di tempat ini, itu sangat berbahaya sekali sebenarnya. Sangat amat berbahaya. Masalahnya musuhnya masyarakat, pemerintahan, saudara bayangkan. Tapi waktu itu saya tidak mempunyai ketakutan, saya heran waktu itu. Saya mendirikan apalagi di Sukimane, tahu Sukimane? Sukimane itu di belakang Meranggen, misalnya sampai ke Kedung Jati. Saya mendirikan di situ itu sampai jam 12 malam. Dia berdiskusi, berbantah-bantahan dengan masyarakat di situ, supaya gereja ini tetap berdiri. Tapi saat itu saya heran, saya tidak mempunyai ketakutan. Walaupun menghadapi segala itulah penyertaan Tuhan. Ya, penyertaan Tuhan yang menyertai saat kita mengalami segala masalah dan persoalan. Ya. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita imani semuanya ini bahwa penyertaan Tuhan, rahmat Tuhan itu turun kepada kita. Ya. Sehingga kita dapat enjoy, kita dapat bersukacita di dalam hidup ini, di dalam menghadapi segala masalah persoalan dengan syukur kepada Tuhan. Kita tetap setia kepada Dia karena Dia lebih setia daripada kita. Ya. Anugerah Tuhan senantiasa melimpah kepada kita. Ya.
Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lupakanlah hal-hal di masa lalu. Di tahun 2025, pandang ke depan, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita pasti menang dan berhasil. Ya. Yesaya 43, tadi kita buka lagi, Yesaya 43, ganti ayat ya. Ini ayatnya yang ke-18 dan 19. Ya. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat masa dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru di saat ini tahun 2026 ini, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yang artinya Tuhan akan memberikan yang sulit seperti apapun. Dia akan membuka jalan, membuka berkat, membuka penyertaannya kepada kita. Untuk kita dapat menikmati rancangan Tuhan yang baik dan yang sempurna itu. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mulai saat ini 1 Januari 2026, mari kita bersama Yesus kita melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Gereja ini boleh bertumbuh, baik kualitas jemaatnya setia kepada Tuhan, pengabdiannya kepada Tuhan, ya, mengutamakan Tuhan, bertumbuh menjadi kekuatan bagi kita, juga pertumbuhan kuantitas, pertambahan jiwa-jiwa yang baru, perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah akan menyertai kita semuanya. Ya. Kita pasti berkembang ya, dan berhasil karena Yesus dengan rahmat-Nya yang besar di tahun ini kepada kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga atas firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu. Kami mohon Roh Kudus sendiri yang terus akan memberikan pengertian yang lebih luas, lebih dalam kepada seluruh jemaat-Mu untuk karya-Mu yang besar kepada kami sekalian untuk hidup ini dan masa datang. Karena rahmat-Mu, anugerah-Mu yang berlimpah itu turun kepada kami di tahun ini. Menuntun kami, memberkati kami, sehingga kami akan semakin semangat, semakin menyala-nyala roh kami, untuk kami melayani Tuhan, untuk kami menyerahkan hidup kami, mengutamakan Engkau dari segalanya. Karena kami percaya Engkau akan membuat jalan yang baik, jalan yang baru, yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, namun Engkau melakukannya dengan baik, sesuai dengan firman-Mu. Kami mengimani, kami mempercayai bahwa Engkau Allah yang kudus, Allah yang besar, Allah yang mengendalikan hidup ini, yang peduli kepada kami, yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu, atas segala kebaikan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat menikmati dengan baik. Kami percaya di tahun 2026 ini, rahmat Tuhan turun atas kami, menuntun, membimbing, memberkati kami, sehingga kami semakin menjadi umat Tuhan, semakin maju, semakin perkasa, menjadi saksi Tuhan, bahwa Engkau Allah yang hidup, yang memberkati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali. Untuk tahun ini, tahun 2026 ini, rahmat-Mu menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa.
Kami serahkan doa kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sambut, kita responi firman Tuhan dengan naikkan pujian, hanya Tuhan penolong. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita dengan sukacita memujikan pujian ini dengan baik. Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita pujikan dari awal dengan sepenuh hati kita. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku
silakan duduk kembali. Kita akan serahkan mimbar ini kepada BL untuk melanjutkan ibadah kita, memberi persembahan kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kita sampaikan, kiranya boleh menjadi fondasi bagi kita di awal tahun untuk melewati tahun 2026 ini bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan berkati kehidupan kita, baik jasmani maupun materi. Mari kita akan persiapkan persembahan kita, memberikan apa yang terbaik buat Tuhan. Namun kita persiapkan dengan pujian, berkat-Mu atasku melimpah. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, sekalipun aku dalam lembah gelap. Sekalipun aku dalam lembah gelap, kami undang PBI dapat melayani dalam persembahan. Sekalipun badai sopan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
kita serahkan persembahan dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, mengucap syukur Tuhan untuk setiap pimpinan penyertaan-Mu, berkat-Mu yang terus Engkau curahkan kepada kami hari lepas hari Tuhan. Pada saat Tuhan kami mendengar apa yang terbaik buat Engkau Tuhan mulai persembahan kami. Engkau sucikan, kuduskan, layakkan sehingga apa yang kami berikan ini boleh dipakai untuk pelayanan, pelabaran, penjangkauan di gereja-Mu Telaga Mulya ini. Kami pesan kuasa-Mu persembahan dalam satu nama Tuhan kami, Allah kami yang hidup Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk upacara gereja, itu perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh pada pagi hari ini. Dan perjamuan kudus diperuntukkan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dengan tanda dibaptiskan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus mengingatkan kita sekalian akan kesengsaraan Tuhan Yesus di atas kayu salib, di mana kesengsaraan sampai kematiannya, Yesus mengandung makna yang besar bagi kita orang percaya, yakni kemenangan mutlak atas iblis dan atas dosa. Penderitaan yang dialaminya bahkan sampai mati bertujuan untuk menggantikan manusia. Ia menanggung beban akibat dosa, menanggung sengsara, sakit, sampai kepada maut. Semua karena kasih-Nya yang besar bagi Bapak Ibu Saudara, bagi kita semuanya. Dengan tubuh yang hancur, darah yang terkucur dari luka di seluruh tubuhnya, Ia menjadikan kita mendapatkan pembebasan, mendapatkan kelepasan dari segala penderitaan dan kesengsaraan hidup, menjadikan kita orang yang merdeka dan yang memiliki pengharapan yang pasti, menjadi manusia yang berguna bagi kerajaan Allah. Tubuh yang hancur, kepala yang diberi mahkota duri, semuanya untuk kita. Pengorbanannya telah mengubah kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara seluruh jemaat, kita siapkan diri kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Dan kita renungkan betapa besar kasih Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Dan mari bersama-sama kita akan memujikan pujian, ku tetap pegang salib itu. Hidup yang putus asa tak berarti. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang namun tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru. Kayu yang kasar mengubahku, jalan hidup yang penuh kegagalan, hidup yang penuh kegagalan. Puji Dia selama-lamanya, puji Dia selama-lamanya.
salib mengubah hidupku. Mari katakan bersama-sama, dan ku yakin darah Yesus yang suci, darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Dan ku yakin darah Yesus yang suci, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, pegang salib itu. Ku tetap pegang salib itu, ku tetap pegang salib itu, ku tetap pegang salib itu, ku tetap pegang salib itu. Saya mengundang petugas perjamuan kudus untuk naik ke atas altar. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari bersama-sama kita berdoa untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Allah Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur atas kasih, anugerah, dan pengorbanan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang rela mati bagi kami, mencurahkan darah-Mu untuk mengampuni segala dosa, segala pelanggaran kami. Yang dahulu kami seteru, yang dahulu kami jauh, yang dahulu kami memusuhi Allah, kami diperdamaikan oleh pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini, bila kami diingatkan melalui perjamuan kudus akan kasih-Mu yang besar, yang Engkau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami menyambut perjamuan kudus dengan hati yang sungguh-sungguh. Kami mengenang akan pengorbanan-Mu yang besar bagi setiap kami, sehingga kami beroleh anugerah, keselamatan, kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Roti sebagai lambang tubuh Kristus yang diberikan kepada kita. Ketika kita bersama-sama memakan roti ini adalah merupakan suatu peringatan agung bagi kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Saya memberikan roti ini sebagai lambang tubuh Kristus yang diberikan kepada saudara, yang akan saudara makan sebagai peringatan akan Dia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima roti, silakan berdoa secara pribadi mengucap syukur atas kasih Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara-saudara semuanya. Adakah di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti? Mari bersama-sama kita angkat roti. Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa dan Bapak Ibu Saudara bisa menirukan doa yang saya naikkan. Tuhan, aku percaya bahwa saat aku memakan roti ini, aku telah menerima segala kebaikan tubuh Kristus yang dikorbankan bagi aku.
Terima kasih untuk kekuatan dan kesembuhan yang telah aku terima dari bilur-bilur-Mu. Amin. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saya berikan anggur ini sebagai lambang curahan dari kasih Kristus, darah Yesus yang akan saudara minum sebagai peringatan akan Dia. Bagi Bapak Ibu yang sudah menerima anggur, silahkan berdoa, mengucap syukur atas kasih Kristus yang besar yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita bersama-sama. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan anggur? Mari kita angkat bersama-sama anggur yang ada di tangan kita sebagai lambang curahan darah Kristus. Cawan ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.
Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak Ibu bisa menirukan doa saya. Tuhan, aku bersyukur saat aku meminum anggur ini. Aku telah menerima pengampunan dosa, pemeliharaanmu atas segala kebutuhanku. Telah kau penuhi melalui anugerahmu yang melimpah. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan daging dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Bapak Gembala akan menutup di dalam doa untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah mengutus anak-Mu yang tunggal, Firman yang menjadi manusia, Amin. untuk mengorbankan dirinya di kayu salib, supaya kami yang percaya beriman kepadamu menerima pengampunan dosa, menerima keselamatan kekal. Dan hari ini kami memperingatinya dengan mengadakan perjamuan kudus. Dengan perjamuan kudus ini akan memotivasi kami Amin. untuk kami semakin membara, semakin mengucap syukur, Amin. semakin setia kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kami, sehingga kami akan terus senantiasa berserta dengan Tuhan, mengikut Engkau, melakukan segala perintah-Mu, sehingga sungguh-sungguh kami menyatu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus ini. Kami akhiri dengan syukur yang besar penyembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian terus bersama dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menutup dalam doa. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan respon untuk perjamuan kudus. Kita akan pujikan pujian salib hina. Di atas bukit yang jauh tampak salib hina, lambang dari sengsara celah. Kita akan pujikan pujian ini. Atas bukit yang jauh tanpa salib hina, lambang dari sengsara celah. Pada salib itu Tuhanku terpadu, terpadu menebus dosa isi dunia. aku kasih akan salibnya, Aku kasih akan salibnya, hingga tiba saat ajalku, hingga tiba saat ajalku.
terima mahkotaku. Bait yang kedua, dunia mencela, salib hina itu mencela, salib hina itu, namun bagiku salib mulia, bagiku salib mulia. Anak domba Allah, anak domba Allah, meninggalkan surga di Golgota tempat matinya. Aku kasih akan salibnya, aku kasih akan salibnya, hingga tiba saat ajalku, hingga tiba saat ajalku. Ku tetap pegang salibnya, ku tetap memegang salibnya, sampai ku terima mahkota. Bait ketiga indah bagiku, salib hina itu bagiku, salib hina itu yang berlumuran darah kudus. Pada salib itu menggantikan aku, Yesus mati dan ku tertebus. Aku kasih akan salibnya, aku kasih akan salibnya, hingga tiba saat ajalku. Ku tetap memegang salibnya, sampai ku terima mahkotaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa syukur. Dan saya mengingatkan, besok minggu kita akan kembali beribadah 3 kali, jam 6:30, jam 9, dan jam 4:30 sore. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kita senantiasa kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera yang melimpah dalam kehidupan kita bersama-sama di tahun baru tahun 2026. Mari kita mengucap syukur, kita berdoa bersama-sama, dan nanti Bapak Gembala akan mengakhiri dengan doa berkat. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang besar yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami boleh menapaki hari yang baru, tahun yang baru di tahun 2026 di dalam penyertaan dan berkat-Mu. Kami yakin dan percaya di tahun yang baru ini Tuhan, kami senantiasa memiliki semangat yang baru, komitmen yang baru. Kami terus bersama-sama menyala-nyala di dalam Kristus. Umat-Mu ya Tuhan semakin cinta akan Engkau, semakin mengasihi Engkau, semakin hidupnya berpaut kepada Engkau. Dan kami Tuhan boleh terus berpengalaman pribadi bersama dengan Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, Engkau yang berkenan mengurapi, memberkati seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu di tahun yang baru ini. Sehingga kasih Tuhan mengalir melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Diberkati seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu dalam setiap kehidupan mereka, baik di dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, usaha, jualan, bahkan dalam pergumulan-pergumulan di dalam hidup. Mereka senantiasa
berpaut kepadamu sehingga kekuatan yang baru senantiasa dicurahkan bagi setiap kami dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, khususnya untuk anak-anak muda. Tuhan memberkati, mengurapi, menjamah, menjadi anak muda yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang hidupnya berpaut kepadamu, menjadi anak-anak muda masa depan. Mereka yang sekolah, yang kuliah diberkati Tuhan, bahkan mereka yang sudah bekerja diberikan prestasi yang baik, dan mereka boleh mendapatkan berkat melalui setiap apa yang mereka kerjakan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, anak-anak muda. Terima kasih Tuhan, yang saatnya berumah tangga, Tuhan menolong menyiapkan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati oleh Tuhan, sehingga kelak dapat membangun keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Hamba serahkan para pemimpin kami di gereja ini, mulai dari Bapak Gembala, para pendeta, para diakon, pengurus gereja, pembina, ketua KPB, pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan, semuanya diurapi dan diberkati dengan berkat Tuhan yang limpah dalam setiap kehidupan kami. Demikian juga hamba serahkan ke dalam tangan kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menolong, menjamah, mengurapi dan memberkati dalam setiap kehidupan kami. Pergumulan gereja-Mu diberkati oleh Tuhan. Hamba serahkan untuk gul kehadiran 350 jiwa, untuk gul persembahan, Tuhan berkati, Tuhan cukupkan apa yang dibutuhkan bagi gereja-Mu, sehingga gereja-Mu terus bertumbuh, gereja-Mu ya Tuhan Yesus terus boleh menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan dan keagungan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan juga ke dalam tangan kuasa-Mu buat yang sakit, ialah dijamah, diberkati dengan kesembuhan dan pemulihan. Hamba menyerahkan Bapak Gembala, hamba berdoa untuk Bapak Yeskiel Sunardi, Bapak Budi Wibowo, Bapak Haryanto. Hamba serahkan Bapak Yeskiel Sunardi ke dalam tangan kuasa-Mu, Engkau yang menjamah Tuhan, diberkati dengan kesembuhan dan pemulihan. Demikian juga Ibu Rosa, kami juga menyerahkan Ibu Trimo, kami serahkan juga yang lain yang mengalami sakit, mengalami kelemahan. Anak Marcel, anak Devarel dijamah, disembuhkan dan dipulihkan melalui curahan bilur-Mu yang ajaib dalam setiap kehidupan mereka. Yang lemah iman dibangkitkan melalui kuasa Roh Kudus, sehingga mereka menjadi jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh setia kepadamu, beribadah bahkan melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar lagi kami bersama-sama akan mengakhiri dalam ibadah pada pagi hari ini, dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan dan berkat-Mu yang dicurahkan atas kami semuanya, baik berkat jasmani, rohani, dan materi yang mengalir melimpah dalam kehidupan kami. Dan biarlah kuasa Roh Kudus yang memenuhi seluruh kehidupan kami, menuntun setiap langkah hidup kami menuju masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah. Kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus, akan menuntun membimbing langkah hidup saudara, memberkati saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin.
Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Ku sembah Kau Yesus Tuhan, tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu.